Selamat datang di kanal Ramlan Adiwijaya. Pernah kebayang nggak ada raksasa tak kasat mata yang jagain kekayaan laut kita? Nah, itulah yang namanya Zona Ekonomi Eksklusif atau kita singkat ZEE. Hari ini kita bakal bongkar tuntas gimana zona ini jadi kunci kekayaan, kedaulatan, tapi sekaligus tantangan terbesar di lautan Indonesia. Kita semua tahu lah ya, Indonesia itu luas banget. Tapi, begitu ngomongin lautnya, seberapa luas sih sebenarnya wilayah yang kita kuasai? Jawabannya, siap-siap kaget ya. Jawabannya adalah 6,1 juta kilometer persegi. Gila kan? Angka ini langsung menempatkan ZEE kita jadi yang terbesar ke-6 di dunia. Nah, inilah raksasa yang saya maksud tadi. Sebuah wilayah yang membentang jauh banget, lebih dari yang bisa kita lihat dari pinggir pantai. Oke, jadi apa sih sebenarnya raksasa tak terlihat ini? Yuk kita bedah definisinya biar kita semua paham konsep dasarnya. Jadi gini, ZEE itu sebenarnya sebuah konsep hukum laut internasional. Coba bayangin deh, ada area selebar 370 km dari garis pantai kita. Di zona inilah Indonesia punya hak eksklusif. Artinya, ya cuma kita yang boleh ambil ikan, ngebor minyak dan gas atau nambang mineral. Tapi, penting nih, kapal dari negara lain tetap bebas loh buat berlayar melintasinya. Jadi ini lebih ke kedaulatan atas sumber dayanya, bukan kedaulatan teritorial penuh. Dan buat Indonesia, konsep ini tuh krusial banget. Kenapa? Karena sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, laut itu bukan cuma pemandangan, tapi udah jadi napas kehidupan bangsa kita. ZEE ini bisa dibilang secara drastis memperluas jangkauan kita buat mengelola semua kekayaan laut itu. Nah, pertanyaannya, kenapa sih ZEE ini begitu fundamental buat Indonesia? Jawabannya ada dua. Pertama, dari sejarah perjuangannya, dan kedua, dari kekayaan luar biasa yang ada di dalamnya. Soalnya hak ini tuh nggak datang gitu aja loh. Indonesia berjuang keras buat ini. Di tahun 70-an, kita itu salah satu negara yang paling getol mendorong konsep ZEE di panggung dunia. Puncaknya, tahun 1980, kita dengan berani mendeklarasikan ZEE kita sendiri dan kemudian diperkuat jadi undang-undang di tahun 1983. Ini tuh sebuah penegasan kedaulatan maritim yang kuat banget. Oke, sekarang apa aja sih isi peti harta karun raksasa ini? Coba bayangin ya, perikanan tropis yang melimpah ruah, cadangan minyak dan gas bumi yang gede, mineral-mineral langka di dasar laut, bahkan potensi energi terbarukan dari arus laut. Wow, semua kekayaan itu ada di bawah permukaan ZEE kita. Tapi punya aset segede ini tuh ibarat megang pedang bermata dua. Di satu sisi ada peluang yang luar biasa besar, tapi di sisi lain ada tantangan yang gak kalah besarnya. Nah, ini dia dilemanya. Keuntungannya jelas, potensi ekonomi yang gede banget. Tapi tantangannya, biaya pengamanannya mahal banget. Kita dapat kedaulatan, tapi itu juga bisa memicu sengketa dengan negara lain. Kita punya pengaruh strategis, tapi di saat yang sama ada risiko kerusakan lingkungan kalau kita salah kelola. Yuk, kita bahas sisi keuntungannya dulu lebih dalam. ZEE ini bisa jadi mesin ekonomi baru kita, ngasih pendapatan yang signifikan. Ini juga ngasih kita kontrol penuh buat kelola sumber daya laut sesuai kepentingan nasional kita, bukan kepentingan asing. Dan pastinya, posisi strategisnya bikin kita punya pengaruh di panggung dunia. Tapi iya itu, tantangannya juga nyata banget. Ngawasin area seluas Eropa Barat itu butuh biaya dan teknologi yang nggak main-main. Diplomasi jadi kunci buat nyelesain klaim yang tumpang tindih. Dan yang paling penting, kita harus bisa ngerem keserakasan yang bisa merusak sumber daya ini buat anak cucu kita nanti. Dan tantangan ini bukan cuma soal duit dan lingkungan loh. Ini membawa kita ke level berikutnya, arena geopolitik. Di sini, ZEE kita memainkan peran yang sama sekali berbeda. Coba lihat deh lokasinya. ZEE kita itu ada persis di persimpangan paling strategis di dunia, antara Samudra Hindia dan Pasifik. Nah, ini yang bikin ZEE kita jadi pusat perhatian kekuatan-kekuatan global yang punya kepentingan di jalur perdagangan dan keamanan maritim. Dan ini poin paling krusialnya. Seiring waktu, ZEE itu udah berevolusi. Bukan lagi cuma zona ekonomi, tapi udah jadi alat kebijakan luar negeri dan strategi pertahanan. Jadi, menguasai ZEE itu bukan lagi sekedar soal cari uang, tapi juga soal pengaruh di kawasan. Nah, contoh nyatanya ada banget. Di Laut Natuna Utara ada klaim sepihak dari negara lain yang tumpang tindih sama ZEE kita, dan ini bikin tegang. Ini maksa Indonesia buat terus waspada, perkuat patroli, dan aktif berdiplomasi buat mempertahankan hak-hak kita. Oke, jadi setelah kita lihat dari berbagai sudut pandang ini,
Gimana dong kita harus memandang ZE Indonesia secara utuh? Yuk kita coba rangkum poin-poin utamanya. Oke, kita simpulkan ya dari berbagai perspektif. Kalau dari geografi, ZE ini anugerah sumber daya yang luar biasa. Dari sejarah, ini adalah buah perjuangan hukum kita. Dari sisi geopolitik, ini panggung di mana kita bisa menunjukkan pengaruh. Dan dalam hubungan internasional, ini jadi ujian buat kelihayan diplomasi Indonesia. Jadi intinya begini, ZE adalah aset nasional kita yang paling berharga. Titik. Tapi, aset ini datang satu paket dengan tanggung jawab yang sama besarnya. Tanggung jawab buat mengelolanya secara berkelanjutan, menegakkan hukum di wilayahnya, dan menjalankan diplomasi yang cerdas dan cermat. Dan kita tutup bahasan kali ini dengan satu pertanyaan buat kita renungkan bersama. Kita tahu aset kita di lautan ini luar biasa besar. Pertanyaannya sekarang adalah, sebagai sebuah bangsa, kita udah benar-benar siap belum sih buat menjaga, mengelola, dan melindunginya untuk masa depan Indonesia? Coba direnungkan.